Pada situasi darurat di mana anak terpaksa harus mengungsi, semakin rentan mereka kondisinya dan tentu akan membutuhkan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Apalagi dalam situasi masa pandemi COVID-19 saat ini, risiko kerentanan pengungsi anak semakin meningkat. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak mengamanatkan kepada Kementerian PPPA untuk menyelenggarakan koordinasi perlindungan anak dalam hal pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak termasuk di dalam situasi darurat. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan koordinasi ini antara lain sebagai berikut. Belum ada mekanisme koordinasi yang standar dan lembaga lengkap dengan instrumen monitoring dan evaluasinya. Yang kedua, data mengenai jumlah dan kondisi anak dalam situasi darurat sulit untuk dikumpulkan di saat tanggap darurat. Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dalam penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak, maka di Kementerian PPPA pada akhir tahun 2022 akan terlihat perubahan signifikan dalam hal pengungsi anak di Indonesia akan lebih terlindungi secara komprehensif dan holistik karena ketersediaan protokol perlindungan khusus bagi pengungsi anak dan pengungsi anak dari luar negeri lintas sektor. Pelaksanaan koordinasi kebijakan perlindungan khusus anak dan penanganan kasus-kasus anak serta pelayanan perlindungan sudah memiliki standar operasional dan dilengkapi dengan instrumen monitoring dan evaluasi serta baseline data anak yang memerlukan perlindungan khusus tersedia secara berkala dan up to date. Anak dan keluarganya, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dari instansi pemerintah dan non-pemerintah memiliki kapasitas yang memadai dalam tahap kesiapsiagaan bencana dan konflik, kemudian pada tahap darurat dan tahap rehab rekon melalui berbagai platform marketing publik dari kebijakan pelindungan anak dalam situasi darurat. Ini yang akan terlihat hasil akhir dari proyek perubahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang mendapatkan mandat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan anak, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap proyek perubahan pengembangan strategi perlindungan khusus bagi pengungsi anak terintegrasi lintas sektor yang disusun oleh Saudari Ciput Eka Purwiyanti, Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi. Saya harap proyek perubahan ini dapat menjadi panduan bagi kementerian lembaga dalam menyelenggarakan sistem perlindungan khusus bagi pengungsi anak. Sejalan dengan yang diharapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk menurunkan kekerasan pada anak, termasuk pengungsi anak, adanya protokol yang mengatur perlindungan khusus bagi pengungsi anak menjadi acuan langkah-langkah mitigasi risiko untuk menghindarkan anak dari kekerasan dan eksploitasi selama di pengungsian. Kita berharap bahwa sistem ini akan secara konsisten dikembangkan, dipantau, dan dievaluasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Perubahan ini memungkinkan optimalisasi dari tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya dalam memperkuat koordinasi pelaksanaan kebijakan, yang kedua koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak, dan yang lebih menentukan adalah terkait dengan penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang wajib melakukan upaya-upaya
lintas unit di internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan lintas kementerian dan lembaga untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Ketersediaan data menjadi variabel penting dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di Kementerian PP dan PA. Proper ini sangat penting dan tepat waktu untuk mengisi gap dan sebagai inovasi dalam perlindungan anak. Dengan adanya program perubahan ini dapat meningkatkan ketersediaan data dasar anak dalam situasi darurat yang analisisnya untuk dipergunakan dalam upaya pencegahan dan penanganan yang tepat sasaran. Sistem data monitoring perlindungan khusus anak yang akan ditambahkan dalam menu Simponi PPA sangat diperlukan sekali, terutama dalam penyusunan Pergub Sistem Perlindungan Anak yang disusun oleh DP3AP 2KB NTB. Salah satunya kita akan memiliki protokol perlindungan khusus bagi fungsi anak yang terintegrasi lintas sektor. Protokol ini menjadi penting untuk sebagai mainstreaming di dalam perlindungan kepada anak-anak yang menjadi pengungsi, mulai dari tahapan-tahapan, yakni tahapan kedatangan sampai kemudian tahapan anak-anak tinggal di tempat pengungsi itu bersama keluarganya. Dengan hadirnya protokol perlindungan khusus bagi pengungsi anak terintegrasi lintas sektor ini, amanat undang-undang penanggulangan bencana untuk berpihak pada kelompok rentan dapat dilaksanakan lebih optimal. Porpor yang disusun ini berupaya untuk merespon isu strategis yang ada melalui terobosan inovasi mengembangkan strategi peningkatan upaya perlindungan khusus bagi pengungsi anak. Apalagi dalam situasi masa pandemi COVID-19 saat ini, risiko kerentanan pengungsi anak semakin meningkat. Pengungsi anak di situasi pandemi COVID-19 menghadapi stresor yang sangat berat. Kami senang dengan diwujudnya protokol dukungan kesehatan jiwa dan psikososial bagi anak dan remaja di masa adaptasi baru dalam protokol ini. We understand this is part of Ibu Siput's strategic plan to develop this protocol that is non-discriminatory, multi-sectoral and inclusive, in that refugee and IDP children are part of the protocol. Siput dengan melibatkan berbagai lembaga termasuk UNICEF, UNHCR, dan juga lembaga-lembaga yang melakukan dukungan kemanusiaan dan berbagai pihak, BNPB dan juga pemerintah setempat akan membantu pengembangan pedoman, arahan, dan strategi untuk koordinasi yang lebih baik dalam perlindungan anak dalam situasi termasuk diantaranya dalam situasi bencana atau pengungsian. Terima kasih.